Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Fani Putri dan NIM 120330112. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang dibuat untuk memenuhi tugas besar PKSU. Nah, di sini adalah pengantarnya, jadi saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskan flowchart dan kode program C++-nya. Yang pertama, saya merupakan implementasi dari mata kuliah biologi yang fungsinya untuk mencari seseorang ini mempunyai widowspeak atau tidak. Sebelumnya saya akan menjelaskan pewarisan sifat itu apa. Jadi pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Nah, penerapannya pada program adalah bidang studi biologi dalam materi penurunan sifat, yaitu kemungkinan penurunan bentuk rambut W besar atau disebut widowspeak dari ayah dan ibu. Tujuan program adalah memprediksi kemungkinan seseorang memiliki bentuk rambut widowspeak berdasarkan data user tentang kepemilikan bentuk rambut widowspeak ayah atau ibu. Selanjutnya, saya akan menampilkan flowchart dan berikut dengan program C++-nya. Nah, oke. Ini kita mulai. Jadi yang pertama itu saya deklarasi array bentuk rambut 2 dalam tipe data string dan ulang dalam tipe data string juga. Indeks array telah ditentukan, yaitu 2. Kemudian diberikan rules atau aturan bagaimana seharusnya user menginputkan bentuk rambut ayah dan ibunya. Nah, yaitu user harus menginputkan W besar sebagai widowspeak, nah, dan W kecil itu sebagai rambut tidak widowspeak. Program dijalankan dengan perulangan do while. Setelah penulisan do, kemudian diberikan perintah untuk jalannya program. Program akan meminta user menginputkan bentuk rambut ayah dalam array bentuk rambut yang 0, kalau ibu bentuk rambut yang 1. Kemudian si program ini akan mengeksekusi inputan user dalam percabangan if else. Nah, setelah dimasukkan ini ada 4 kemungkinan yang akan user masukkan ke dalam programnya, yaitu seperti ini. Yang pertama, W besar semua, terus ini ada W besar dan W kecil, lalu W kecil dahulu baru W besar dulu selanjutnya, terus abis itu yang terakhir ada W kecil semua. Nah, nanti semua ini sudah ada jadi sudah ada di role-nya jika kondisi dalam if adalah ayah dan ibu keduanya memiliki bentuk rambut widowspeak, maka prediksinya adalah user memiliki bentuk rambut widowspeak. Dan ini dominan ya. Terus, dan jika salah satu ayah atau ibunya memiliki bentuk rambut widowspeak, maka user memprediksi memiliki bentuk rambut widowspeak juga, tapi tidak dominan. Nah, terus jika kedua orang tua ayah ibu tidak memiliki bentuk rambut widowspeak, maka user diprediksi tidak memiliki widowspeak juga, seperti ini gitu. Nah, terus setelah selesai melakukan eksekusi dalam kondisi percabangan tersebut dan telah tercetak hasil prediksinya seperti ini, maka program akan selesai, namun akan muncul pilihan untuk memulai kembali program yang ini.
Kalau jika usernya ini menginputkan kata yes kecil atau yes besar ini, nanti programnya akan mulai dari awal lagi. Karena jawabannya ini sesuai dengan kondisi dalam while. Namun jika user menjawab no atau selain yes, maka program akan selesai karena tidak sesuai dalam kondisi while-nya gitu. Selanjutnya kita akan beralih ke programnya. Ini adalah program yang sudah saya buat. Jadi di sini ada rules-nya di sini. Nah, nanti kita akan masukkan bentuk rambut ayah dulu, baru rambut ibu. Terus langsung kita run aja ya. Nah, ini sudah bisa terbuka. Jadi kita akan memasukkan bentuk rambut ayah dulu. Yaitu yang pertama misalnya W kecil-kecil atau tidak memiliki widow peak. Lalu rambut ibu memiliki widow peak. Nah, di sini akan keluar hasilnya yaitu saya memiliki widow peak. Do you want to start again? Yes, misalnya. Nah, nanti kita langsung masukin lagi. Terus masukkan. Lalu jawabannya di situ you don't have widow peak. Nah, kalau misalnya kita jawabnya no, ini akan kayak gini. Begitu. Jadi untuk yang implementasi mata kuliah biologi sudah bisa keren ininya programnya. Jadi kita akan lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu bidang studi fisika. Jadi saya mengambil bidang studi fisika yang judulnya adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi GLB atau gerak lurus beraturan adalah sebuah keadaan di mana sebuah benda bergerak dalam kecepatan yang tetap atau konstan, dan gerak lurus yang beraturan ini bermula dari sebuah gerak. Nah, implementasinya pada program bidang studi fisika dengan materi GLB ini, tujuan programnya adalah untuk mencari nilai salah satu variabel dalam rumus yang akan dipilih oleh user. Rumus GLB adalah V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu tempuh. Pada saat program berjalan, akan ditampilkan menu pilihan perhitungan yang dapat dipilih oleh si user ini. Baik, kita akan lanjutkan saja ke flowchart berikut dengan program C++-nya. Nah, di sini sudah tampil flowchart untuk bagian keduanya. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, deklarasi variabel n dan pilihan dalam tipe data integer. Variabel n berfungsi menyimpan banyaknya perhitungan, sedangkan variabel pilihan berfungsi menyimpan pilihan perhitungan. Kemudian array vn, sn, tn dalam tipe data float. Indeks nilai dalam array adalah n. Deklarasi pula variabel hasil sama dengan 0 dalam tipe data float dan variabel hitung dalam tipe data string. Kemudian terdapat perulangan dengan fungsi dual. Ini digunakan untuk mengulang perintah dalam do jika kondisi dalam while terpenuhi. Di dalam perintah do terdapat perintah untuk menginputkan nilai banyaknya perhitungan dalam variabel n dan pilihan perhitungan dalam variabel pilihan. Ini variabel pilihan. Setelah itu, program akan masuk dalam percabangan if-else dan kondisi dalam if dipengaruhi oleh angka yang diinputkan user dalam variabel pilihan. Di dalam if terdapat perulangan menggunakan for.
Di dalam for, dideklarasi variabel i dengan nilai awal 0 memiliki i lebih kecil daripada n dan bersifat maju atau i++. Kemudian di dalam perulangan for, program akan meminta user menginputkan nilai dalam variabel yang dibutuhkan untuk melakukan proses perhitungan. Nah, ini jadi ada 3 gini, itu untuk menentukan kita mau pilih yang mana, kita mau mencari yang mana. Itu nanti setelah proses perhitungannya selesai akan tercetak, kemudian lanjut pada perhitungan selanjutnya sebanyak n kali. Setelah semua perhitungan selesai, program akan menampilkan pernyataan yes atau yes besar, maka jawabannya itu bakal memenuhi kondisi dalam while dan program akan mulai lagi dari atas. Terus namun jika jawaban user adalah selain yes itu tadi, maka program akan berhenti dan selesai. Nah oke, sekarang kita udah beralih ke program C++-nya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau ini array-nya, lalu ini perulangannya. Kita memakai perulangan switch dan if ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan kita akan pilih dulu kita mau mencari jaraknya, waktu tempuh, atau kecepatannya. Nah, nanti kalau misalnya kita pilih yang nomor 2 ini, kita akan masuk ke langsung ke program yang ini, jalannya program yang ini. Nanti kalau misalnya udah, nanti bakal keluar kita suruh masukin kecepatan, terus kita akan suruh masukin waktu tempuhnya. Nanti kalau misalnya udah selesai, ini programnya akan jalan dengan rumusnya ini, lalu nanti akan keluar si m-nya ini atau jarak. Jadi kita akan coba run programnya. Nah, jadi yang kita dapat ini 7.200 meter. Apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Misalnya yes, kita akan mulai lagi. Misalnya nah, berarti yang didapat adalah 5 meter per second. Kalau misalnya kita udah selesai, nggak mau ngelanjutin lagi, berarti kita pencet end dan ini akan udah selesai. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.